Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Ramadanti dari kelas 5 APBI. Di sini saya akan menjelaskan unit 3 yaitu Hakikat Pendidikan Sosial dan Budaya. Ilmu Sosial Budaya. Budaya menurut Kuncharaningrat adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ilmu sosial mencakup banyak hal, diantaranya yaitu yang pertama, interaksi lingkungan masyarakat. Yang kedua, saling membutuhkan antar komponen masyarakat. Yang ketiga, manusia tidak dapat hidup sendiri. Artinya, sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri adalah bahwa pada hakikatnya, manusia sangat membutuhkan manusia lain untuk kelanjutan hidupnya. Kemudian, manusia sebagai makhluk berbudaya. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat. Budi berarti akal atau arti lainnya adalah perangai, tabiat, dan akhlak. Dengan akal dan budi inilah manusia dapat melakukan berbagai hal, diantaranya adalah menciptakan kreasi, meningkatkan sesuatu, dan memperbaharui sesuatu. Kemudian, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang artinya budi dan akal. Definisi kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta hasil dari budi pekerti. Kuncharaningrat membagi wujud kebudayaan menjadi 3, yaitu yang pertama, suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan sebagainya. Yang kedua, suatu kompleks aktivitas atau tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, suatu benda-benda hasil karya manusia. Kemudian, etika dan estetika berbudaya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk. Sama artinya dengan moral, yang berbicara tentang predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Sedangkan estetika dapat diartikan sebagai teori tentang keindahan. Keindahan dapat diartikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, secara luas, indah yang meliputi watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan sebagainya. Yang kedua, secara sempit, indah yang terbatas pada persepsi penglihatan, bentuk, dan warna. Yang ketiga, secara estetik murni, yaitu menyangkut pengalaman yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, dan etika. Kemudian, peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan beberapa hal, yaitu yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri dari sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan norma-norma yang tumbuh untuk dijadikan patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma yang dimaksud adalah yang pertama, norma agama yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian, norma kesopanan atau adat bersumber dari masyarakat. Kemudian, norma hukum bersumber dari lembaga tertentu yang pemerlakuannya dapat dipaksa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.